Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat GPIB yang mengikuti program Night Call GPIB. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Malam ini kita sama-sama akan merenungkan kembali firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kami sudah tiba di hari pertama di tahun 2021. Sebelum kami masuk dalam istirahat malam kami rindu firman Tuhan meneguhkan kami, seraya menuntun kami untuk menyambut hari baru, hari kedua di tahun 2021. Roh Tuhan menolong kami, membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu nanti akan membaca dari ayat 12 sampai dengan 36, tapi saya membaca ayat yang ke-17 saja. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua kita yang setia untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan. Pagi tadi ketika kita membuka atau memasuki hari baru di tahun 2021, firman Tuhan yang kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29. Ya, kita baca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu, saya ingin ajak kita untuk lihat lagi ayat yang pertama dan kedua. Di sana dikatakan bahwa Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ini catatan penting buat kita semua. Kenapa? Pertama, dia masih muda. Kemudian yang kedua, dia adalah raja yang cukup panjang menjadi seorang raja. Karena setelah Saul, Daud dan Salomo, maka raja-raja Israel itu berganti-ganti dengan waktu yang sangat cepat. Kenapa? Tentu salah satu faktornya adalah kualitas. Dan bagaimana kualitas seorang Hizkia? Bapak Ibu, pada ayat yang ketiga di sana dikatakan begini, pada tahun pertama pemerintahannya, tahun pertama dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ada dua hal di sana. Yang pertama, bahwa di awal pemerintahannya yang dilakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Kemudian catatan yang kedua Bapak Ibu, di sana dikatakan apa? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Apa yang ada di benak kita ketika ada dengar kata atau membaca memperbaikinya? Itu artinya bahwa rumah-rumah Tuhan pada waktu itu ternyata sudah cukup lama tertutup, tidak dipakai. Umat Allah begitu sibuk dengan kehidupannya, bahkan raja sekalipun juga sibuk. Hizkia memulai tugas tanggung jawab jabatannya, fungsinya, wewenangnya, otoritasnya. Dia mulai dengan Tuhan yang mempunyai otoritas yang utama. Dan dia lakukan itu bukan sekedar selebrasi. Dia lakukan itu bukan sekedar untuk populer. Dia lakukan itu bukan untuk sekedar ritual semata. Kalau kita membaca, nanti Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-12 sampai dengan 36, begitu detail Hizkia menuntun umat untuk melakukan yang namanya penyucian, pentabisan, baik untuk diri mereka, untuk umat, untuk rumah Tuhan dan semuanya. Detail dilakukan itu satu persatu. Ayat 17 katakan apa? Itu bisa selesai pada hari ke-16 bulan yang pertama. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika malam ini di hari pertama tahun 2021, kita akan segera beristirahat dan besok kita masuk hari yang kedua. Bapak Ibu kasih, firman Tuhan yang kita baca di hari ini mengingatkan dan menguatkan kita. Yang pertama adalah bahwa kita tetap menjadi umat yang Tuhan
Dan sebagai umat yang Tuhan kasihi, sebagai pribadi jemaat gereja, bahkan seluruh umat manusia, maka firman Tuhan mengingatkan kita, mulai segala sesuatu, awali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Awali hidup ini bersama dengan Dia yang adalah sumber hidup kita. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu kasih? Karena ketika kita masuk tahun 2021, maka masih terbayang begitu beratnya tahun 2020, lalu kemudian ada sebegitu banyak rencana harapan di tahun 2021. Bapak Ibu Tuhan kasih dalam Tuhan, hidup manusia seperti uap, kata surat Yakobus. Hidup manusia seperti bunga rumput, kata kitab Mazmur. Hidup manusia hevelim, kata kitab Pengkhotbah, sia-sia semata. Tapi ketika manusia berjalan bersama dengan Tuhan, bukan situasi yang mengubahkan, iman bersama dengan Tuhan yang akan mengubah situasi itu. Firman Tuhan pada hari ini, khususnya pada malam hari ini, mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Masih ada 364 hari ke depan yang akan kita jalani. Kita tidak tahu persis warna gelap, terang, cerah, ataupun warna buram. Ada sakit, pedih, sedih, air mata, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, yang mempunyai kehidupan berjalan dengan awali hidup kita di tahun ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu kasih, jalani bersama dengan Tuhan bukan sebagai sebuah ritual formal semata. Jalani hidup bersama dengan Tuhan bukan hanya sekedar label, oh orang Kristen, Natal sibuknya minta ampun, capeknya minta ampun, nanti selesai Natal tahun baru, hilangnya juga minta ampun, ketemu lagi Paskah, ketemu lagi Natal lagi. Hidup kita berjalan lurus ke depan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu untuk kita jalani, maka jangan mengulangi sejarah yang salah. Jadilah pelaku sejarah dan buatlah sejarah yang benar dalam hidup kita. Hizkia mendapatkan banyak sekali catatan sejarah dari raja-raja sebelumnya. Dan jelas dia punya keputusan untuk tidak mengulangi sejarah yang salah. Dia mendapatkan kesempatan, maka dia buat sejarah yang benar. Bapak Ibu bersyukur kalau kita sekarang ada di tahun 2021. Tuhan memberi kesempatan, memberikan anugerah. Jadikan kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu kasih, kita manusia, kita punya kelebihan, rancangan, harapan, dan lain sebagainya. Kita tahu pasti Bapak Ibu, ketika kita menjalani semua ini, kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Hizkia merupakan gambaran sebuah hidup spiritual yang mengandalkan pada Tuhan. Bahwa dia mau mengandalkan Tuhan, melakukan segala yang terbaik, karena dia percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi pribadi maupun umat yang percaya kepadanya. Kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus, kita menerima anugerah keselamatan dalam Kristus. Ada jaminan kepastian, ada jaminan karya Allah dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita juga boleh jalani hidup kita di tahun 2021 untuk tetap menjadi teladan, contoh, menjadi berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan jadilah berkat, muliakan Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan karunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau kami sudah tiba di tahun baru, hari yang pertama. Dan kalau malam hari ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh mendapat teladan iman dari seorang Hizkia yang memulai kehidupannya, memulai tugas tanggung jawabnya, memulai segala rancangannya bersama dengan Engkau. Karena itu, Engkau Allah yang sama yang kami sembah, maka Engkau juga kami mohon ya Tuhan, yang terus boleh menggenggam kami, semua kami, seluruh jemaat Bapak Ibu yang boleh bersama-sama bergabung lewat program Netcall GPIB ini, biarlah kami juga boleh terus Tuhan genggam, menjalani hidup baru di tahun 2021 bersama dengan Engkau. Situasi, kondisi yang kami jalani, bahkan di depan sana yang kami tidak tahu,
tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Teguhkan kami Tuhan, teguhkan kami, kokohkan kami, sehingga kami boleh tetap setia, boleh tetap taat, dan boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB di 26 provinsi, dari kota-kota bahkan di pos-pos Pelkes. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan GPIB, para diaken penatua pendeta, seluruh pelayan PAPT, seluruh unsur pelayanan. Tuhan memberkati, bahkan jemaat Tuhan. Kami berdoa dengan segala gumul dan harapan kami. Kami percaya Engkau, Yesus Kristus Kepala Gereja, akan memelihara kami semua. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan yang ada dan melayani di Indonesia. Tuhan terus berkati, hingga gerejamu boleh terus menjadi berkat bagi negara dan bangsa ini. Bapa di surga, saat ini kami masih terus mau keluar dari situasi pandemi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh berbagai pihak, Tuhan berkati. Limpahkan hikmat bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan kabinetnya, bahkan Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya, bahkan kepala daerah dan seluruh masyarakat. Tuhan berkati. Tahun 2021 dapat kami jalani dalam kebaikan, dalam keamanan, dalam kesejahteraan, karena Tuhan melimpahkan hikmat bagi para pemimpin dan kami semua, sehingga kami mempunyai visi yang sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini kami juga tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan pergumulan ekonomi, dengan pergumulan rumah tangga, keluarga. Kami percaya Tuhan melawat dan Tuhan memulihkan dan Tuhan memberi yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Majelis Sinode, Engkau memberkati 326 jemaat GPIB, 292 pos Pelkes. Tuhan memberkati seluruh kami, dan kami percaya Tuhan terus menyertai dan mengiringi serta memberkati kami. Ini doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa karena kami percaya bahwa Engkau Allah, Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, adalah Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah program Net Call kita malam hari ini. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang dari Kasih Karunia Ciledug, keluarga dan jemaat menyampaikan sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita dan tetaplah terus mendukung seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah dan gereja untuk melewati masa pandemi dan situasi resesi. Tuhan memberkati kita.